Oke, selamat sore. Hari ini hari Jumat di minggu terakhir di bulan Februari. Kalau kebanyakan orang keturunan itu merayakan hari ini adalah hari Cap Gome atau hari ke-15 dalam penanggalan tahun kalender Cina, yang berarti kalau kemarin di Imleknya tanggal 12, sekarang tanggal 26, berarti udah hari ke-15. Berarti setelah tanggal 15 ini boleh dibilang kita tidak lagi mengucapkan selamat tahun baru. Nah, biasanya kalau di Cap Gome ini banyak dirayakan dengan makan bersama, makan lontong lah ya. Makanya ada istilah lontong Cap Gome. Oke, sekarang saya akan memberikan sedikit market outlook untuk minggu depan. Dan kita mau lihat dari pergerakan pasar yang terjadi di minggu ini dan di minggu depan. Nah, kalau kita perhatikan dalam seminggu terakhir ini, harga bergerak cukup volatile, di mana beberapa pair dan cross ini membukukan nilai-nilai tertinggi baru, ya kan? Nilai tertinggi baru yang sebelumnya belum ada dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat misalnya di major itu kita lihat ada pound sterling, Aussie atau New Zealand itu naiknya cukup pesat terhadap US dollar. Tetapi di satu sisi terhadap cross rate-nya, pound sterling terhadap yen atau pound sterling terhadap Swiss itu juga menguat cukup tajam. Nah, namun sejak kemarin malam, khususnya di hari Kamis, penurunan indeks saham Amerika Dow Jones yang dibayangi karena adanya peningkatan nilai bond atau treasury rate daripada Amerika Serikat telah membuat beberapa mata uang terkoreksi dan mulai kembali menuju keadaan yang normal. Jadi kalau kemarin kita lihat Australia sempat menyentuh 0,8 terhadap US dollar, itu merupakan kejadian yang terjadi dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi 3 tahun terakhir ini belum ada 0,8, baru kemarin ada lagi. Tapi nilainya tidak lama, kemudian mulai terkoreksi, sekarang ada di level 0,7830. Nah, dari sisi fundamental, kalau kita melihat minggu ini sebenarnya tidak terlalu banyak news atau banyak data, tapi untuk minggu depan justru kita akan lihat beberapa data penting. Jadi data pentingnya itu terutama adalah tentang manufaktur Amerika Serikat yang akan dirilis di hari Senin. Kemudian suku bunga Australia akan memberikan statement itu di hari Selasa pagi. Nah, kemudian juga ada GDP-nya Kanada dan GDP-nya Australia di hari Rabu. Kemudian ada ADP Non-Farm Employment Change dari Amerika Serikat biasa Rabu malam. Dan terakhir tentu saja yang ditunggu-tunggu pasti adalah data non-farm payroll Amerika Serikat yang biasa dirilis setiap Jumat awal pekan. Jumat awal bulan. Nah, kalau menirik dari segi data, memang kita belum dapat forecast-nya sekarang ini karena sekarang masih Jumat. Biasa forecast itu munculnya di awal pekan. Namun saya sendiri memprediksi bahwa suku bunga Australia kemungkinan besar juga tidak akan berubah. Tapi kita akan melihat release statement-nya karena di Australia sendiri sudah mulai program vaksinasi. Jadi pada saat ini melihat program vaksinasi yang dilaksanakan secara gencar baik di Inggris dan Amerika dan beberapa negara lain itu menunjukkan hasil yang boleh dibilang cukup bagus karena terbukti kurva penurunan penyebaran corona sudah mulai muncul. Jadi kalau sebelumnya kurva penyebaran kasus corona terus meningkat, sekarang mulai menunjukkan penurunan dan tingkat kematian pun sudah mulai berkurang. Nah, berarti artinya kalau pasca pemulihan ini akan berlangsung lebih cepat, tentu saja kita melihat bahwa dampaknya terhadap ekonomi harusnya akan lebih baik. Apalagi sekarang ini dengan stimulus Amerika Serikat yang lebih besar, itu memungkinkan ada terjadinya inflasi yang cukup besar. Nah, di mana kalau ekonomi mulai baik, vaksinasi berhasil, stimulus berjalan dengan lancar, artinya kalau terjadi inflasi maka pihak Amerika pun harus segera bertindak cepat, terutama untuk memulihkan kestabilan angka inflasi ini. Ya, salah satunya dengan menggunakan instrumen dari suku bunga yang dilakukan oleh Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, sekarang kalau menilik dari pergerakan harga, tentu saja fase sekarang sedang menuju fase koreksi. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai tertinggi yang tercapai di minggu kemarin sekarang mulai terkoreksi, seperti euro ini pelan-pelan mulai menuju turun kembali, mungkin masuk ke level 1.2050. Sementara US dollar Japanese yen tetap meningkat, saya perkirakan mungkin minggu depan akan muncul 107. Kemudian nilai pound sterling kemungkinan
masih terkoreksi, dia mungkin bisa menuju ke 1.38 dan atau turun kira-kira sekitar 300 sampai 400 poin dari nilai tertingginya 1.42. Kemudian untuk khusus komoditi emas ini juga diperkirakan masih akan mengalami tekanan dengan support yang cukup kuat di 17.30. Karena kita melihat bahwa support di November 2020 yaitu sekitar 17.65 ini sudah tembus dan tadi sempat mencapai low di 17.55. Nah, dari segi indeks saham saya juga kelihatannya kemarin indeks saham Dow Jones sempat mencatat angka 32.000 tapi sekarang pelan-pelan mulai terkoreksi. Juga dengan indeks saham teknologi Nasdaq yang juga pelan-pelan sudah mulai terkoreksi. Artinya minggu depan kemungkinan besar US dollar masih akan cenderung menguat dengan nilai cross yang juga mungkin akan kembali terkoreksi juga, artinya kembali ke level yang normal. Nah, seperti biasa menjelang akhir pekan tentu saja Anda harus cukup hati-hati karena ini adalah hari terakhir di bulan Februari. Jadi kalau misalnya Anda ada trading, biasanya suka ada fixing period di tengah malam di sekitar jam 10 jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Ya tentu saja kadang-kadang ada pergerakan harga yang cukup volatile. Jadi ini memang terjadi biasanya di akhir bulan. Oke teman-teman, ini di akhir pekan di akhir Februari ini jangan lupa untuk bisa beristirahat, tetap bersemangat, mungkin berolahraga, tetap fokus, dan jangan lupa join di Telegram kita dan YouTube kita, serta Instagram kita di Elite Hunter Community. Anda bisa mendapatkan sumber-sumber edukasi yang mungkin lebih banyak dan bisa bermanfaat untuk Anda. Stay fokus dan keep healthy. Saya Halim, Elite Hunter Community. Terima kasih.